Baik, kita mulai ya untuk webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para narasumber sekalian, yaitu Mbak Yunita Anggriani Putri dan juga Mbak Dina Rum, mahasiswa Kebidanan Fakultas Kedokteran Unisula, serta yang terhormat adik-adik peserta webinar pada pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilakukan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Webinar pada pagi ini mengusung tema peran remaja dalam upaya pencegahan serta penanggulangan persebaran virus COVID-19 atau virus corona. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Dan juga yang ketiga, penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Mbak Elis Nur Ainun selaku moderator. Kepada Mbak Elis Nur Ainun saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Bunga selaku MC. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elis Nur Ainun dan pada acara kali ini saya akan memandu dan bertindak sebagai moderator. Baiklah, hadirin yang saya hormati, adik-adikku sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang paling kita tunggu, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber yang bertema peran remaja dalam upaya pencegahan serta penanggulangan COVID-19. Pemaparan materi yang pertama yaitu dipaparkan oleh Kak Yunita Anggraini Putri yang merupakan mahasiswa kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan judul pemaparan materi yaitu kesehatan reproduksi pada remaja. Setelah pemaparan materi akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Pertanyaan saya batasi yaitu maksimal 2 pertanyaan dan penanya akan diberikan reward atau hadiah berupa pulsa. Jadi untuk adik-adik sekalian, silahkan untuk mendengarkan pemaparan materi agar dipersiapkan untuk pertanyaannya. Untuk yang kedua yaitu ada narasumber oleh Mbak Dina Rum yang merupakan mahasiswa kebidanan Fakultas Kedokteran Unisula yang akan memaparkan materi dengan judul peran remaja di era pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan ketentuan-ketentuan dalam acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap narasumber yaitu sekitar 20 menit. Lalu selama pembicara menyampaikan materi, peserta wajib tertib dan tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Mikrofon yang nyala hanya narasumber saja. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber sudah selesai memaparkan materi. Dan peserta diperkenankan untuk bertanya setelah moderator persilahkan. Saat menanyakan, narasumber akan meminta identitas dan nomor HP. Selanjutnya kami persilahkan untuk pemateri yang pertama yaitu Mbak Yunita Anggraini untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Kak Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung ke materi kita yang pertama, yaitu di sini kita membahas tentang kesehatan reproduksi remaja terlebih dahulu. Sebelum memasuki materi inti kita, yaitu peran remaja dalam penanggulangan COVID-19. Nah, terlihat, Mbak? Sudah kelihatan. Sudah, Mbak. Nah, jadi materi pertama kita yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya kesehatan reproduksi itu apa? Langsung aja ya, jadi kesehatan reproduksi itu, ini menurut WHO, jadi kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat secara menyeluruh, baik itu dari aspek fisiknya, mentalnya, dan juga sosialnya. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan. Kemudian pada masa remaja ini merupakan awal dari titik proses reproduksi menuju masa usia suburnya. Nah, di sini juga terlihat nilai anak perempuan dan laki-laki baik itu dalam keluarganya dan juga masyarakatnya. Kemudian dari masa reproduksi ini ada ciri-ciri kematangan jasmaninya, yaitu pertama adalah pinggulnya semakin besar dan juga melebar. Kemudian kelenjar-kelenjar pada dada menjadi berisi. Nah, suaranya menjadi lembut, merdu, dan juga tinggi. Kemudian mukanya menjadi lebih bulat dan berisi. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi atau berpengaruh dari seputar kesehatan reproduksi remaja itu. Yang pertama, misalnya pada saat kita PMS itu biasanya sering merasakan kesakitan, kemudian emosinya tidak stabil. Nah, selanjutnya pemarah dan juga bisa menyebabkan jadinya ada nafsu makan yang berlebih atau kuat makan secara terus-menerus. Nah, pada saat usia remaja ini juga itu biasanya hormonnya jadi meningkat, jadi bisa menyebabkan masalah-masalah pada muka, misalnya seperti berjerawat. Nah, terakhir adalah biasanya keluar keputihan pada daerah organ genitalianya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja itu. Yang pertama, yaitu kebersihan alat-alat genitalnya. Bagaimana cara kita membersihkannya, merawatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga akses terhadap pendidikan kesehatan. Misalnya pada saat kita di sekolah SMP itu ada pelajaran IPA yang khusus mempelajari tentang bagaimana pendidikan kesehatan. Kemudian pengaruh media massa. Nah, selanjutnya juga akses pelayanan terhadap kesehatan reproduksi, misalnya seperti puskesmas. Nah, kemudian adanya hubungan yang harmonis antara remaja dan keluarganya. Misalnya antara remaja dengan ibunya sering bertukar cerita, pengalaman-pengalaman yang mana remaja ini tidak tahu, jadi tahu pada saat dia bercerita dengan ibunya. Nah, yang terakhir itu biasanya ada penyakit-penyakit menular seperti itu. Nah, kemudian
dari permasalahan-permasalahan tadi, bagaimana sih cara kita menjaga alat genitalia kita supaya terjaga, khususnya untuk remaja putri. Nah, apalagi kita ketahui bahwa remaja putri ini adalah yang paling rentan seperti itu. Nah, cara yang pertama itu biasanya kita secara teratur membersihkan keringat yang ada di sekitar alat kelamin. Itu bisa dengan menggunakan air bersih atau bisa juga dengan menggunakan air hangat. Nah, pada saat kita buang air besar itu bisa dengan menggunakan air sabun. Nah, cara membasuh alat kelamin yang benar itu adalah dari arah depan ke belakang. Jangan sampai terbalik. Karena apa? Karena kalau misalnya terbalik itu maka bakteri yang ada di sekitar daerah belakang itu nanti terbawa ke vagina atau daerah yang depannya. Nah, setelah dibersihkan dengan air, usahakan itu kita menggunakan tisu atau handuk yang bersih untuk mengeringkannya. Jangan sampai dalam keadaan yang lembab seperti itu. Nah, selanjutnya pada saat kita menggunakan toilet umum. Nah, hati-hati kalau menggunakan peralatan umum, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus lebih ekstra hati-hati. Sebisa mungkin pada saat kita menggunakan toilet, misalnya di tempat ramai seperti mall, pasar, itu usahakan klosetnya disiram terlebih dahulu dengan air. Nah, untuk apa? Itu adalah untuk mencegah penularan bakteri-bakteri yang ada di yang menempel di kloset tersebut. Nah, kemudian jangan sering menggunakan sabun khusus pembersih vagina karena itu bisa memicu atau mematikan bakteri baik yang ada di daerah sekitar kemaluan kita. Kemudian selanjutnya cara menjaga alat genitalia kita adalah yaitu kebersihan daerah kewanitaan kita itu harus dijaga dengan sering mengganti pakaian dalam. Minimal itu 2 kali sehari. Nah, untuk apa? Itu tujuannya supaya menjaga vagina kita dari kelembapan yang berlebihan. Dan usahakan jangan menggunakan panty liner, apalagi misalnya anak-anak sekolah SMP seperti itu. Itu kan lembab, terus mereka beraktivitas banyak aktivitasnya dengan menggunakan panty liner ini dapat menyebabkan daerah-daerah genitalia kita menjadi lembab. Nah, selanjutnya bahan celana dalam yang baik harus menyerap keringat. Misalnya kita menggunakan katun. Nah, hindari memakai celana dalam atau celana jeans yang ketat karena kulit kita menjadi susah bernapas dan akhirnya menyebabkan daerah kewanitaan kita menjadi lembab, kemudian berkeringat. Nah, hal inilah yang menjadi tempat mudahnya berkembang biak jamur sehingga dapat menyebabkan iritasi. Nah, infeksi-infeksi yang sering kali terjadi ini, salah satu penyebabnya adalah celana dalam yang tidak bersih. Kemudian yang terakhir itu, kalau semisalnya tadi ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari kematangan alat genitalia dengan tumbuhnya rambut di sekitar daerah genitalia, nah itu juga perlu kita perhatikan kebersihannya. Jangan sekali-kali kita mencabut rambut-rambut tersebut. Nah, perawatannya cukup dengan kita pendekkan menggunakan gunting, atau alat cukur, dan juga busa sabun yang lembut. Dan perawatan daerah alat genitalia ini harus ekstra hati-hati ya.
eh, pemaparan materi tentang kesehatan reproduksi. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Yunita atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber pertama, saya persilahkan, yaitu maksimal 2 penanya. Yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mikrofonnya saja. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan bertanya untuk menambah wawasan kita. Tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk ada. Itu ada pertanyaan. Ya. Silahkan menyalakan mikrofonnya. Bagaimana cara menanam kesadaran kepada anak-anak tentang virus COVID-19 di mana mereka masih mengadakan. Kedua ya, narasumber temanya tentang kesehatan reproduksi. Untuk pertanyaan dari Lucy, nanti akan dijawab oleh narasumber yang kedua. Apakah ada pertanyaan? Untuk narasumber pertama. Belum ada. Jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua, yaitu Mbak Dinarum. Untuk pertanyaan
pada Mbak Yunita, jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti setelah pemateri yang kedua memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk pemateri yang kedua atau narasumber yang kedua, silahkan untuk memaparkan materinya, Mbak Dinarum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada 6 langkah cuci tangan yang sudah direkomendasi oleh WHO. Jadi, cuci tangan itu stepnya ada 6. Yang pertama, kita membasahi tangan dulu dengan air, kemudian ya, yang pertama tadi membasahi tangan dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang ketiga, gosok bersihkan bagian bawah kuku, kemudian bilas dengan air mengalir, dikeringkan dengan tisu dan kemudian menutup kerannya dengan tisu. Jadi kalau misalnya sudah cuci tangan, tangannya sudah kering pakai tisu, jangan lagi menyentuh kerannya menggunakan tangan, tapi pakai tisunya yang tadi sudah mau dibuang. Kalau misalnya kita megang lagi di situ, nanti kumannya nempel lagi di tangannya. Next, Mbak. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita lakukan yaitu jangan menyentuh wajah. Jadi kalau misalnya kita merasa habis dari luar rumah, terus kita belum cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, usahakan jangan menyentuh daerah muka. Kenapa? Daerah muka itu mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau misalnya kita tadi nyentuh, ternyata tangan kita itu sudah ditempeli oleh virus COVID ini. Kemudian kalau kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, otomatis kuman yang ada di virus yang ada di tangan ini akan berpindah ke wajah kita. Nah, di situ juga dapat menularkan atau ya kita dapat terinfeksi oleh virus ini. Gitu. Jadi usahakan sebelum kita menyentuh wajah, usahakan kita sudah mencuci tangan. Jadi lebih amannya kita di depan rumah menyediakan tempat cuci tangan. Jadi pulang langsung cuci tangan. Nah, baru kita lepas masker dan lain-lain. Next, Mbak. Nah, yang ketiga yaitu menerapkan etika batuk. Nah, jadi kadang teman-teman, kayak saya juga sendiri kadang lupa ya. Jadi menerapkan etika batuk yang baik dan benar itu di situ menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam. Jadi seperti ini, bukan pakai tangan begini atau begini. Itu salah ya. Karena apa? Karena misalnya kita bersinnya ditutupin pakai telapak tangan, kemudian kita menyentuh meja, menyentuh handphone misalnya. Nah, nanti virusnya akan berpindah ke situ. Jadi kalau kita di lengan bagian dalam, kan di sini ada kainnya, jadi dia bakal nempel di situ aja gitu. Kita kan nggak megang-megang. Kalau misalnya pakai telapak tangan kan nanti megang-megang kemana-mana. Jadi nanti virusnya juga bakal pindah-pindah. Next, Mbak. Nah, yang keempat yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker ini kalau dulu waktu awal-awal adanya penyakit ini yang wajib pakai masker hanya yang terinfeksi, tapi sekarang sepertinya sudah berubah jadi semuanya wajib pakai masker. Terus pakai masker ini gimana sih yang baik? Masker kan ada beberapa macam. Ada masker medis yang biasanya warna hijau, itu yang biasanya kita beli. Ada masker kain, terus ada masker juga yang khusus untuk tenaga kesehatan. Kalau kita yang warga biasa, kita bukan tenaga medis atau kita tidak sedang melakukan penanganan terhadap pasien, kita boleh
menggunakan masker kain. Asalkan maskernya itu memenuhi standar. Misalnya, dia kainnya kain katun. Terus habis itu dia terdiri dari 2 lapis. Jadi ada lapisan depan, dari 3 lapis. Lapisan depan itu kain katun, lapisan tengahnya itu ada lapisan untuk mencegah virus itu menembus ke dalam, dan lapisan terakhir lapisan kain katun lagi. Jadi masker yang standar itu seperti itu kalau misalnya kita mau pakai masker kain. Jadi masker medis hanya digunakan oleh tenaga medis. Karena kalau misalnya semua warga Indonesia memakai masker medis, kasihan tenaga medisnya yang nggak bisa pakai masker medis, sedangkan kita bisa pakai masker biasa. Kan tenaga medis lebih beresiko terkena virus karena menangani pasien-pasien COVID. Seperti itu. Jadi kita nggak harus pakai masker medis, boleh pakai masker kain. Selanjutnya, Mbak. Ya, yang kelima yaitu menjaga jarak. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Menjaga jarak minimal 1 meter. Biasanya kalau kita ke tempat umum, kita antri berdiri di ATM, di bank, kursi-kursi di rumah sakit maupun di tempat-tempat umum, semuanya itu dijaraki 1 meter. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, virus COVID ini, misalnya kita ngobrol, kita nggak tahu keluar percikan dari mulut, nah dia itu bisa menular pada jarak 1 meter, makanya kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain minimal 1 meter. Kalau misalnya kita ke tempat umum kok nggak ada tanda-tanda buat physical distancing atau menjaga jarak, ya kita harus sadar diri untuk menjaga jarak aman dari satu orang ke orang lain, karena kita nggak tahu orang itu udah terinfeksi apa belum. Next, Mbak. Nah, kemudian melakukan isolasi mandiri. Siapa sih yang harus melakukan isolasi mandiri ini? Nah, jadi buat teman-teman atau saudara-saudaranya yang ngeluh misalnya, saya kok ngerasa nggak sehat ya, ada demam, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, sesak nafas, pokoknya ada gejala-gejala mengarah ke sana, itu diusahakan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan bila tidak berkurang gejalanya, dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat. Kenapa sih kita harus melakukan isolasi mandiri untuk yang mengalami gejala-gejala ini? Nah, ini tuh meminimalisir atau meminimalkan penyebaran dari virus ini. Jadi kan kalau misalnya saya ngerasa gejalanya kayak gitu, sedangkan kan waktu itu misalnya belum diperiksa, belum positif, tapi seenggaknya kita udah usaha buat mencegah. Kalau misalnya beneran positif, kita kan akan menulari yang lain, jadi kasihan yang nggak tahu. Jadi ini benar-benar harus sadar diri buat isolasi mandiri. Terus selanjutnya, Mbak. Nah, yang ketujuh yaitu menjaga kesehatan. Selain kita harus menjalankan protokol kesehatan, kita juga harus menjaga kesehatan. Karena berdasarkan penelitian beberapa artikel yang saya baca, virus ini bisa menyebar ke orang-orang yang benar-benar imunitasnya rendah. Kalau misalnya imunitasnya baik, walaupun ada virus ini, insya Allah tetap ada kemungkinan untuk tidak tertular. Gimana sih cara menjaga kesehatannya? Yang pertama yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari. Untuk apa? Ini terutama sinar matahari pagi ya teman-teman. Kalau siang pasti panas, nanti malah gosong, bukannya tambah sehat. Sinar matahari pagi yang baik itu sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi. Ini untuk kita mendapatkan vitamin D yang gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terus lari pagi juga bagus. Kemudian yang kedua ada mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi gimana sih gizi seimbang itu? Karena kalau dulu waktu saya masih sekolah, itu kan kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya, bukan gizi seimbang. Kalau sekarang kita kenalnya gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu, satu piring itu ada beberapa macam. Jadi semua gizi itu ada sayurnya, terus ada buahnya, ada ikannya, terus ada susunya juga. Tapi bukan berarti dicampur ya.
Misalnya kita makan nasi, pakai sayur, pakai lauk, terus kemudian minumnya susu. Nah, gitu maksudnya, bukan di piring jadi satu kita campur, itu rasanya pasti aneh sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah olahraga teratur. Jadi selain tadi kita berjemur, juga kita olahraga teratur. Bisa sambil berjemur, sambil lari pagi misalnya, sambil jogging. Nah, itu juga bagus karena olahraga juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian istirahat yang cukup. Ini penting sekali buat teman-teman yang suka begadang. Lebih baik pada masa-masa ini untuk dikurangi begadangnya, yang suka mabar ya. Karena tidur itu dapat meningkatkan imunitas juga, dapat memulihkan tenaga. Jadi imunitas kita tetap terjaga, tidak akan menurun. Jadi usahakan untuk tidur tepat waktu, sekiranya sudah tidak ada kegiatan lagi selepas sholat isya atau sekitar jam 9 itu sudah tidur. Next, Mbak. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang ingin bertanya, untuk ketentuannya. Ya, silakan. Sebutkan nama identitasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdina Afjal Piko dari Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Iya, silakan. Ingin bertanya, apa bedanya masker medis dan non medis? Apakah keduanya memiliki fungsi yang sama? Saya bacakan kembali untuk pertanyaannya dari Irdina Afza ya. Untuk pertanyaannya, apa bedanya masker medis dan non medis? Apakah kegunaannya sama? Silakan untuk pertanyaan kedua. Ada yang nanya Mbak tuh di chat. Saya bertanya dulu. Ila Aprila ya. Iya. Baik, untuk Ila Aprila, untuk pemateri yang pertama itu mengenai kebersihan reproduksi remaja. Pada masa menstruasi, banyak mitos yang beredar bahwa sebenarnya ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi, seperti buah nanas. Apakah makanan tersebut memang benar menyebabkan menstruasi terganggu? Untuk pertanyaan kedua, bagi pemateri yang pertama, itu ada pertanyaan dari Nur Zanatin Alfafa, yaitu berapa lama dianjurkan untuk berjemur? Mohon maaf, ini pertanyaan untuk pemateri yang kedua. Baik, untuk pertanyaan pemateri yang kedua sudah ditutup. Silahkan jika ada yang ingin bertanya untuk pemateri yang pertama, yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Saya ulangi untuk pertanyaan bagi pemateri pertama, yaitu mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mengenai pemaparan yang disampaikan oleh pemateri?
Jika ingin bertanya, boleh ke chat atau langsung dinyalakan mikrofonnya saja ya. Baik, ada pertanyaan dari Ranadia. Saya bacakan untuk pertanyaannya, yaitu pada bagian isolasi mandiri, kadang kita waktu isolasi mandiri pesan makanan lewat aplikasi online. Sebenarnya kita juga tidak tahu drivernya sudah kemana saja dan kontak dengan siapa saja. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Terima kasih. Baik, untuk pemateri yang kedua, pertanyaannya ada 3. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pemateri yang ke-1 mengenai kesehatan reproduksi? Itu Miftahul Janah, Mbak. Oh iya, mohon maaf, tidak terbaca. Baik, saya bacakan untuk Miftahul Janah, yaitu saat menstruasi berapa kali dianjurkan mengganti pembalut. Baik, untuk sesi tanya jawab, pemateri pertama dan kedua saya tutup. Saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Untuk Mbak Yunita, apakah ada kendala? Terima kasih, Mbak. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai tentang kebersihan reproduksi remaja ya. Nah, pada saat menstruasi itu biasanya banyak mitos yang beredar bahwa ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, salah satunya itu seperti buah nanas. Nah, sebenarnya tidak ada larangan apapun memakan makanan pada saat menstruasi. Namun pada saat menstruasi ini kan biasanya ada misalnya keluhan-keluhan seperti nyeri perut, kram, dan seperti itu. Nah, yang kita ketahui bahwa nanas ini mengandung gas yang bisa membuat seperti dia kan bentuknya seperti tajam seperti itu ya Mbak. Nah, ditakutkannya dia bisa membuat perut kita menjadi lebih kram. Yang tadinya PMS, perutnya sakit, nyeri, dengan memakan makanan seperti nanas itu bisa menambah nyeri pada perutnya. Nah, yang seharusnya dianjurkan itu pada saat terjadinya menstruasi seperti itu, makan makanan yang sehat, misalnya makan makanan yang seimbang, minum susu atau minum minuman yang hangat seperti air hangat itu agar merangsang supaya tidak menambah nyeri pada saat terjadi menstruasi. Nah, untuk mitosnya sendiri itu tidak benar ya Mbak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang kurang jelas atau masih mau ditanyakan, silahkan. Bagaimana untuk
Nurzanatin Alfafa sudah jelas? Ini pertanyaan dari Lia Aprilia, Mbak. Oh iya, mohon maaf untuk pertanyaan dari Ila Aprila, itu apakah sudah jelas? Sudah katanya itu di bawah. Cukup, terima kasih, jelas. Ya, kita langsung aja ya Mbak menjawab pertanyaan yang kedua dari Miftahul Jannah. Nah, pada saat menstruasi itu biasanya kita dianjurkan untuk mengganti pembalut. Pada saat biasanya hari pertama, hari kedua itu biasanya banyak ya Mbak. Ya Dek, nah itu mengganti pembalutnya minimal 2 jam sekali, atau jika dirasa pembalutnya sudah banyak, sudah mulai tidak enak, segera diganti. Nah, untuk minimalnya sendiri itu tergantung masing-masing anaknya, bisa sampai 5 sampai dengan 6 kali ganti pembalut. Nah, kalau semisalnya udah mulai kering seperti itu, misalnya sudah hari-hari terakhir, nah boleh mengganti pembalutnya hanya 4 sampai 5 kali. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi seperti itu. Gimana? Bagaimana? Apakah sudah jelas jawaban dari pemateri yang pertama? Untuk Miftahul Jannah, saya ulang untuk jawaban dari Miftahul Jannah, yaitu untuk ganti pembalut saat hari pertama sampai dengan hari ketiga, atau saat darah menstruasi banyak itu ganti pembalut dari 5 sampai 6 kali ganti sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, untuk ketika darah menstruasi sudah mulai sedikit, itu untuk ganti pembalut sekitar 4 sampai 5 kali. Itu tergantung dengan kenyamanan masing-masing dan tidak boleh sampai menunggu sampai penuh ataupun lembab. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan dan jawaban dari pemateri yang pertama sudah cukup jelas. Saya lanjutkan untuk pertanyaan pada pemateri yang kedua, yaitu akan dijawab oleh Mbak Dinarum Eka. Silahkan Mbak Dinarum. Untuk pertanyaan yang pertama tadi oleh Lucy, yaitu bagaimana cara menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang virus COVID-19, di mana mereka masih mengadakan mabar atau pertemuan dan berkumpul dengan teman-temannya. Yang kedua, yaitu bagaimana untuk lamanya berjemur. Itu pertanyaan dari Nurzanatin Alfafa. Yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Ranadia tentang keamanan makanan yang diantarkan oleh driver ojol. Silakan untuk Mbak Dinarum. Ya, terima kasih Mbak Elis. Yang pertama tadi saya jawab dari pertanyaan Lucy. Ya, jadi gimana sih cara menerapkan tadi ya yang dia mabar dan ngumpul-ngumpul? Sebenarnya selama masa pandemi ini kita memang dilarang untuk melakukan kegiatan berkumpul-kumpul seperti itu. Tapi ya di sini juga banyak yang tetap berkumpul seperti itu untuk mabar atau hanya sekedar ngopi atau sebenarnya cuma ngumpul-ngumpul, nggak penting ya teman-teman.
kan mendingan di rumah gitu loh, daripada nanti kena virus, kan nganggur banget kena virus, yang mending di rumah. Nah, kalau gimana caranya? Yang pertama kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi kita juga harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa penyakit ini berbahaya dan jangan melanggar protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan tadi benar-benar dijalankan, itu dari diri sendiri. Setelah kita sendiri melakukannya, kemudian kita juga mengingatkan kepada mereka betapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan, seperti itu. Apa saja protokol kesehatan yang ada. Kalau misalnya kita nggak bisa atau kita nggak enak nih mau ngingetin langsung, kita bisa share tentang info-info protokol kesehatan. Kan sekarang sudah zamannya maju ya, kita bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram. Kalau memang misalnya ada kelompok tertentu yang disasar, misalnya ada salah satu dari kelompok yang berkumpul itu kita kenal, ya sudah kita share tentang ini, minta di-share ke teman-temannya ya, gimana, ini penting gitu. Terus biasanya itu kan orang itu kalau misalnya cuman dikasih tahu gitu, kayak nggak percaya gitu ya kalau misalnya ini tuh memang berbahaya. Kita share info-info tentang betapa mudahnya COVID ini menyerang manusia, kemudian bagaimana penularannya, kemudian info-info tentang pasien-pasien yang positif COVID bertambahnya setiap hari. Nah, kita jangan bosan-bosan share informasi seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang tadi masih suka ngumpul-ngumpul itu baca, insya Allah dia lama-lama juga bakal takut gitu. Sekarang kita sendiri nih, misalnya kita dikasih share kayak gitu, pasti mikir kan, daripada ngumpul-ngumpul kayak gitu, ya mending di rumah daripada nanti kena penyakit yang aneh-aneh. Ini Mbak yang ngasih pertanyaan nggak ada ya? Iya, orangnya nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Irdina ya namanya. Iya. Ya. Irdina, tadi pertanyaannya, apa sih bedanya masker medis dan non-medis? Apakah keduanya memiliki fungsi yang sama? Masker medis itu masker yang biasanya kalau teman-teman lihat warnanya hijau, ada yang biru. Maskernya itu yang biasanya dijual-jual. Masker yang sekali pakai itu yang warna hijau. Kemudian ada masker yang biasanya buat operasi. Tahu masker yang cembung, yang warna putih itu juga masker medis. Itu yang biasanya dipakai buat menangani khususnya penyakit-penyakit menular, salah satunya yaitu COVID ini. Kalau non-medis itu apa? Yang non-medis itu masker kain yang biasanya kita pakai sekarang sudah banyak dijual, itu masker non-medis. Apakah fungsinya sama? Fungsinya sama, melindungi dari virus, hanya saja bahan yang berbeda. Kemudian untuk keamanannya lebih aman masker medis, karena kan kalau masker medis digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menangani pasien-pasien yang berpotensi menularkan virus. Kalau masker non-medis, kita kan yang memakai warga-warga biasa yang tidak terpapar langsung dengan pasien yang terinfeksi virus. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebaiknya kita menggunakan masker kain atau masker non medis selagi kita tidak memiliki gejala gejala-gejala dari COVID ini. Kalau misalnya kita punya gejala, kita juga harus pakai masker medis untuk mencegah kita menularkan ke orang lain. Jadi bedanya apa? Bedanya ya tadi dari si pemakainya, kemudian dari bahannya. Sebenarnya memakai masker biasa, masker kain itu sudah aman selagi kita tetap menjaga jarak, kemudian kita tetap mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Pakai masker medis sudah melindungi. Nah, kemudian kalau misalnya pakai masker, melepas masker jangan disentuh depannya, jadi langsung dilepas. Habis dilepas, kalau misalnya maskernya sekali pakai langsung dibuang, dimasukkan kresek, dibuang. Kalau masker yang non medis seperti kain itu kalau bisa pulang dilepas langsung dicuci. Jadi jangan, atau misalnya mau dipakai lagi, digantung, dijemur biar kena angin dan kepanasan.
jangan dicampur sama pakaian-pakaian. Misalnya kan kita gantung masker dicampur sama pakaian, nanti virusnya nempel di pakaiannya. Jadi percuma aja kita cuci tangan, tapi masker kotor tetap dibawa masuk. Jadi usahakan masker itu digantung di luar. Kemudian kalau misalnya sudah mau dipakai lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dicuci juga nggak apa-apa. Begitu, gimana Irdina? Apakah ada yang kurang jelas dari jawaban saya? Kalau misalnya kurang jelas, disampaikan saja. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Nurzanatin Alfafa ya. Tadi tentang berapa lama sih kita harus berjemur. Sebenarnya kalau kita orang Indonesia, termasuknya kan kulitnya yang tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih ya. Kita bisa berjemur sekitar 15-20 menit. Itu sudah mendapatkan asupan vitamin D, karena proses pembentukan vitamin D itu cukup cepat. Jadi tidak perlu berjemur terlalu lama, nanti jadi hitam ya. Nanti jadi terbakar kulitnya. Karena kalau kita terlalu lama berjemur, apalagi yang alergi sinar matahari, itu bisa merah-merah nanti. Jadi cukup 15-20 menit. Tapi kalau misalnya orang berkulit hitam seperti Afrika, itu bisa berjemurnya sampai sekitar 70-90 menit atau 1 jam. Karena kulit juga mempengaruhi untuk penyerapan dari vitamin D-nya. Kalau kita yang kulitnya nggak coklat ya, kalau saya, jadi 15-20 menit saja, tidak perlu terlalu lama. Bagaimana untuk jawaban dari pertanyaan saya, Nurzanatin Alfafa? Apa ada yang kurang jelas? Oh ya, terima kasih. Kok nggak ngomong aja sih biar saya dengar suaranya? Mungkin malu. Malu ya? Nggak apa-apa, suaranya bagus kok. Kemudian pertanyaan terakhir ada dari Rana Dia. Menyikapi pesan makanan online lewat driver online. Jadi ya, dulu juga saya sempat pesan-pesan makan lewat online ya, waktu rame-ramenya awal-awalnya COVID itu, karena takut kalau mau keluar. Gimana sih cara menyikapinya? Karena kan kita nggak tahu mereka udah dari mana aja. Yang pertama, kita kalau misalnya drivernya udah datang, kita ngambil makanan, pakai masker, terus kan biasanya makanannya tuh dikresekin ya. Kreseknya diambil, terus abis itu kita semprot pakai hand sanitizer. Jadi kreseknya tuh disemprot pakai hand sanitizer, setelah itu dibuka, terus kita cuci tangan. Setelah cuci tangan baru makanannya diambil. Jadi waktu masuk ke rumah kita cuma bawa makanannya aja, nggak usah dibawa sama kreseknya. Begitu. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber yang kedua, yaitu Mbak Dinarum, telah menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, untuk acara kali ini atau webinar kali ini sudah selesai mengenai peran remaja dalam upaya pencegahan serta penanggulangan persebaran virus COVID-19. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan sesi webinar kali ini, yaitu remaja sangat berpengaruh dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 dengan cara selalu memperhatikan dan mengaplikasikan protokol kesehatan dan selalu mematuhi anjuran dari pemerintah. Selain itu, remaja juga perlu atas hak kesehatan reproduksinya, yaitu mengenai kebersihan tubuh terutama di daerah genitalia,
sehingga terhindar dari komplikasi-komplikasi lainnya. Para hadirin sekalian, peserta webinar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri atau yang telah memaparkan materi pada siang hari ini, dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Iya, baik. Terima kasih Mbak Elisa Ainun sebagai moderator dan juga kedua narasumber kita yang sangat baik untuk memberikan materinya, yaitu Mbak Yunita Anggreni dan juga Mbak Dinarum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan kepada masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili teman-teman menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan atau perkataan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.